Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Coach Fitra Jaya Saleh. Saya baru aja selesai jalan-jalan di kota Makassar. Dan, hari ini saya lagi di kota Makassar. Dan pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang 5 protokol dalam bekerja sama dengan siapapun. Nah, teman-teman pernah nggak gagal dalam melakukan kerjasama? Saya beberapa kali. Dalam berbisnis pasti kita membutuhkan kerjasama. Dalam hidup juga pasti kita membutuhkan kerjasama. Kita susah kalau mau besar, kalau mau sukses, sendirian itu nggak bisa. Jadi di satu sisi, kita pasti bekerja sama, kita pasti berkolaborasi. Sekarang zamannya mau nggak mau harus berkolaborasi. Nggak mungkin nggak berkolaborasi bisa jadi besar. Tapi di satu sisi yang lain, kita perlu hati-hati, kita perlu mewaspadai kalau kita bekerja sama. Nah, banyak kerjasama-kerjasama yang dilakukan di antara kita, mungkin sesama pebisnis, sesama pemilik bisnis, yang pada ujungnya, pada akhirnya kecewa. Padahal di awal semuanya indah, padahal di awal kita teman. Tapi di ujungnya nggak bagus. Saya mengalami beberapa kali karena ketidakfahaman saya, karena ketidakhati-hatian saya, kekurang waspadaan saya, dan akhirnya beberapa kali terjadi kegagalan. Dan dari situ kita mulai belajar apa yang harus dilakukan kalau kita ingin bekerja sama. Nah, video ini akan membantu Anda menunjukkan apa saja yang Anda perlu perhatikan ketika Anda ingin bekerja sama dengan siapapun. Dan bekerja sama itu harus, jangan takut gagalnya, karena memang ada resiko gagal, tapi kita nggak bisa besar kalau kita nggak kerja sama. Hal yang pertama yang harus Anda perhatikan, protokol nomor 1 ketika bekerja sama dengan siapapun adalah aspek legal, formal, perizinan. Anda harus punya aspek hukum, Anda harus tulis semua perjanjian. Bila perlu Anda hadirkan notaris, datang ke depan notaris, lalu tuliskan poin demi poin, dibacakan oleh notaris. Anda berdua, bertiga, sesama yang bekerja sama, dengarkan satu persatu tiap poin. Lalu kalau sepakati, tanda tangani. Maka aspek legal itu sangat penting. Perjanjian di depan notaris itu kalau bisa harus mulai dilakukan. Perizinan-perizinan harus disiapkan. Haki harus ada. Jangan sampai nanti menyesal di belakang. Faktor yang kedua adalah aspek profesional. Pastikan Anda bekerja sama dengan orang yang sudah ahlinya di bidangnya. Bukan kerjasama dengan orang yang baru mau mulai coba-coba. Itu risikonya besar. Pastikan Anda bekerja sama dengan orang yang sudah melakukan berkali-kali, sudah berhasil berkali-kali, ditandai dan dibuktikan dengan portofolio yang dimilikinya. Proyek-proyek yang pernah dilakukannya, atau hal-hal yang pernah dikerjakannya yang berhasil, atau dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat yang didapatkannya yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang kompeten seperti kampus, university, atau lembaga BNSP yang menunjukkan bahwa dia memang kompeten. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Anda kerjasama, perhatikan aspek strategi. Pastikan ketika dalam bekerjasama Anda punya tujuan yang jelas, tujuan yang sama, dan yang lebih penting adalah sudah ada roadmap how to mencapai tujuan itu secara garis besar, secara global. Bila perlu sampai dengan detail, Anda sama-sama sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Jadi jangan kerjasama bodong, jangan kerjasama dengan sesuatu yang nggak ada strateginya. Anda hanya diiming-imingi, kita juga ya hanya dengar yang manis-manis, hanya dengar yang bagus-bagus, nanti begini dan begitu, hasilnya begini dan begitu, tapi how to, bagaimana ke sana itu tidak ada roadmap rinci. Jadi pastikan sebelum bekerja sama, pastikan roadmapnya itu sudah ada. Walaupun nanti pada kenyataannya roadmapnya bisa jadi perjalanannya tidak mengikuti roadmap, karena mungkin ada kendala yang bisa dimaklumi atau bisa difahami. Tapi harus ada terlebih dahulu rencana untuk mencapai tujuan. Yang keempat, pahami aspek rasionalitas. Jadi pakai akal. Jangan pakai perasaan. Kok kayaknya enak banget naruh uang sekian, nanti jadi sekian. Aduh, jangan. Pakai rasionalitas, pertimbangkan semua resiko. Bertanya yang jelek-jelek dulu. Nanti kalau gagal gimana? Kalau nggak berhasil gimana? Begitu. Jadi pertimbangkan kelayakannya, kejelasan pembagian keuntungannya, kapan pembagian keuntungannya. Jadi itu, aspek-aspek rasional. Jangan pakai ego, jangan pakai emosional untuk memutuskan. Dan yang kelima, aspek kehalalan. Ini yang membuat berkah. Etika kita dalam bekerja sama. Tidak ada kecurangan, tidak ada yang dizolimi, semua produk halal, semua proses halal, tidak ada maksiat, tidak ada ghoror. Ghoror itu artinya ketidakjelasan.
tidak ada maisir, judi, gambling, tidak ada. Pastikan semua etika-etika dan juga kehalalan itu ada. Ini 5 aspek yang kita perlu perhatikan setiap kali kita kerjasama agar memperkecil resiko kegagalan. Legalitas harus clear, profesionalitas dilakukan oleh orang yang ahli, aspek strategis harus ada roadmap-nya, rasional, pertimbangkan semua resiko, ajukan pertanyaan yang buruk-buruknya terlebih dahulu, dan yang terakhir halal. Mudah-mudahan ini dapat membantu Anda untuk membangun kerjasama yang lebih baik. Ingat, kita harus kerjasama, tapi kita juga di satu sisi harus hati-hati. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.